Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya spesial karena tamu-tamu di podcast KPU Jateng selalu spesial untuk memberikan informasi terkait dengan tahapan pemilu maupun pilkada yang saat ini sedang memasuki tahapan Pilgub Jateng 2024. Dan langsung saja kita temui narasumber atau tamu kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Mahrus ST, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, kemudian ada Ibu Dr. Yulianti SE, SH MSI CA CPA dari IAI Jawa Tengah, kemudian ada Bapak Ignatius Dion Setiawan dari IAPI Jawa Tengah. Langsung saja kita temuin beliau. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Nunung. Selamat siang. Semoga Sehat-sehat sehat Mbak. selalu ya Amin. di tengah tahapan. Terima kasih Ibu, Bapak sudah membersamai KPU Jateng tentunya untuk tahapan-tahapan yang masih berjalan saat ini, dan tentu saja spesial Bapak Makrus, Ya, Bapak Makrus yang tentunya mengawal tahapan yang sangat penting di tahapan penyelenggaraan pilkada ada ini untuk Pilgub. Pilgub Jateng Ya, 2024. Nah, untuk Pilgub Jateng ini, tahapan yang sedang berlangsung dan saat ini mungkin melibatkan langsung peserta pemilihan di 2024 ini. Bapak mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih. ya, makasih Mbak. Kembali lagi di sini. Jadi kalau bicara kita tahapan saat ini kan kita ada di kampanye, masa kampanye. Masa kampanye itu saat teman-teman dari peserta, pasangan calon mencoba menyampaikan visi misinya ke teman-teman pemilih kan gitu kan. Nah, itu prosesnya di mereka lah. Di kita di penyelenggara salah satunya mencoba menyampaikan kepada mereka untuk melakukan pelaporan dana kampanye. Salah satunya yang mau kita bahas ini pelaporan dana kampanye lah. Kalau terkait pelaporan dana kampanye ini kan diatur juga sudah ada aturannya saat pilkada ini di PKPU 14 tahun 2024. Nah, di situ diatur terkait proses-proses apa yang dilakukan oleh peserta dalam melakukan pelaporan dana kampanye gitu Mbak. Jadi masih dalam rangkaian tahapan kampanye yang masih dilakukan oleh peserta pasangan Paslonnya calon. Oh, ada dua paslon ya Pak ya, untuk Pilgub Jateng 2024 ya ini. ada dua paslon kita ini, ada pasangan dari Pak Andika sama Pak Hendar Priadi sama Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tat Yasin. Yasin, dan dua-duanya sudah running untuk mengikuti tahapan yang sudah Ya, disusun tentunya oleh KPU Jateng. ya sudah, kampanye sudah jalan dan tadi yang saya sampaikan sedikit terkait dana kampanye juga mereka sudah menyampaikan terkait pelaporan awal dana kampanye. Mereka sudah laporkan kemarin saat tanggal 24 kemarin, Oh, 20 September. tahapan-tahapan Hmm. atau jadwal-jadwal yang harus dilalui oleh para peserta ini, pasangan calon di Jawa Tengah ini, atau mungkin juga ditempuh oleh pasangan calon di seluruh daerah di Jawa Tengah mungkin ya Pak? Ya, sama aja. Jadi kalau kita bicara yang spesifik ini terkait dana kampanye, pelaporan dana kampanye, yang tadi saya sampaikan diatur di PKPU 14 tahun 2024, setidaknya ada 3 tahapan ketika mereka menyampaikan pelaporan dana kampanye. LADK, laporan awal dana kampanye, itu mereka menyampaikan pada tanggal 24 September kemarin. Kemudian LPSDK itu di 24 Oktober ini, kemudian LPPDK itu di akhir nanti di tanggal 24 November. Jadi sebelum coblosan, sebelum masa tenang, mereka menyampaikan LPPDK. Prosesnya seperti itu. Ini tahapan-tahapan yang mungkin harus dilalui oleh pasangan calon dalam masa kampanye ini. Nanti selanjutnya setelah LPPDK disampaikan, nanti itu prosesnya juga diaudit oleh teman-teman ini YAPI dan oleh Rekan-rekannya KP Bu gitu kan, Yuli dan Pak Pak Dion Dion kan gitu gitu. kan. Nah, setelah disampaikan ke mereka, mereka melakukan audit nanti tanggal 12 Desember itu 12 atau 14 September 12 Desember atau 14 Desember itu sampaikan ke kita dan kita nanti umumkan kepada masyarakat hasil audit dari teman-teman peserta pasangan calon tersebut terkait dengan kampanye yang mereka keluar. Gitu. Agak mundur sedikit. Sebenarnya
kenapa sih ini dana kampanye harus jadi perhatiannya KPU Jateng, Pak? Jadi pada prinsipnya ini kan mencoba kita membuka salah satunya transparansi, gitu ya. Transparansi saat teman-teman peserta melakukan kampanye. Apa yang mereka lakukan, kemudian anggaran yang mereka gunakan untuk apa, seperti apa, itu yang menjadi catatan dari KPU sebagai penyelenggara. Contoh, misalnya kita juga melakukan sesuai di amanat PKPU 14 itu, kita melakukan pembatasan dana kampanye, gitu kan. Batas maksimalnya 175 M, itu batas maksimal dari teman-teman pasangan calon untuk menggunakan dana kampanye. Gitu. Nah, selain itu kalau kita bicara isu kemarin, salah satunya mungkin ada relawan, gitu ya. Ada teman-teman relawan yang juga melakukan kampanye. Nah, ini mungkin yang di PKPU 14 ini juga diatur terkait teman-teman relawan pun juga diminta untuk melaporkan dana kampanye tersebut. Ini hal baru nih. Ya, Ada hal baru nih dari dana kampanye nih sepertinya. ini Yang hal jadi baru. perhatiannya KPU nih. Ya, Iya. ini kan kita perhatian, tapi nanti teman-teman dari akuntan, dari IAB, itu kan nanti bisa memperuncing, perjelas gitu ya. Jadi biar teman-teman nanti, teman-teman pemilih pun juga tahu apa yang kita lakukan ini untuk mendorong transparansi dari para peserta terkait dana kampanye tersebut. Boleh, ini sangat menarik, semakin menarik ternyata ada hal baru terkait dengan tahapan dana kampanye yang sedang berlangsung. Bergeser ke IAP mungkin ya Bu, dengan IAI dulu deh, terkait dengan hal baru yang muncul dari peraturan KPU terkait adanya apa ya Relawan. Pak, relawan baru ya, relawan di untuk ini melaporkan ya. dana kampanye. Nah, mungkin sebelumnya bisa disampaikan dulu, bagaimana IAI merespon adanya peraturan yang baru yang telah ditetapkan oleh KPU terkait dengan tahapan di dana kampanye ini, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Jadi kami dari IAI ikut sebagai pihak yang melibatkan diri atau ikut terlibat dalam masalah dana kampanye karena berkaitan dengan laporan dana kampanye. Kapasitas kami bisa juga ditunjuk sebagai KJA untuk membantu. Secara khusus memang dalam periode ini ada yang istilahnya ada laporan dana kampanye relawan. Jadi diizinkan relawan itu untuk menyumbangkan. Jadi siapa yang disebut relawan itu bisa dari masyarakat sipil, kemudian bisa dari organisasi masyarakat, mungkin pewarta ini, kemudian aktivis sosial politik, yang di antara itu adalah merupakan relawan. Jadi untuk akuntabilitas relawan, maka untuk periode ini diatur. Tidak katakanlah tidak transparan dan seterusnya, ini mereka harus juga membuat suatu laporan. Laporan dana kampanye relawan. Yang isinya nanti juga meliputi apa yang mereka sumbangkan. Jadi kemudian untuk apa itu keperluannya itu. Karena hal itu penting, LDK dari relawan itu sebagai formulir pelengkap, sebagai formulir untuk pelampiran LPPDK dari paslon. Itu merupakan ada artinya gitu, tidak sembarang aja. Jadi memang itu punya arti di relawan. Kemudian relawan ini untuk sumbangan diatur. Oh, ada batasannya begitu? Ada batasannya. Baik. Mengikuti di PKPU 14 tahun 2024 ini di pasal 7. Ikut kategori perorangan. Perseorangan. Ya, jadi maksimal 75 juta untuk masing-masing relawan. Yang membedakan relawan dengan LPSDK. Kalau dulu LPSDK kan wajib mencantumkan NPWP. Iya. Kalau relawan ini tidak wajib. Jadi cuma nama, alamat, kemudian nomor yang bisa dihubungi, nomor telepon. Berarti siapapun bisa masuk ya, sebagai bisa. Relawan untuk memberikan ini ya, Bu? Ya mungkin kita juga masih ingat
batasan-batasan sumber pendanaannya juga harus sumber yang resmi, tidak merupakan pencucian uang dan seterusnya. Oh, Jadi di PKPU awal-awal dikatakan dana apa yang boleh digunakan untuk kampanye, sumbernya gitu kan. tetap dari awal sudah harus jelas dulu Jelas dulu sumbernya, kemudian siapa yang memberikan, termasuk relawan yang masuk ke dalam kategori perseorangan untuk Iya. memberikan Ya, untuk batasannya dukungannya. masuk di kategori perseorangan, Perseorangan. batasan pemberian sumbangannya. Ada kriteria lain nggak Bu untuk masuk sebagai relawan itu? Apakah sulit gitu loh? Mungkin bayangan dari teman pemilih ketika itu kan salah satu partisipasi aktif juga ya Pak, untuk teman pemilih dalam sebuah pemilihan. Nah, ini apakah sulit sih jadi relawan untuk masuk ke sana kayak gitu? Sepertinya kok menurut saya sih tidak sulit. Sepanjang nanti lapor mungkin koordinasi oleh LO ya. Kita Oh, mendaftarkan di LO, oh kemudian ada LO pendaftaran. mungkin membantu membutuhkan juga. Jadi tidak sulit. Berarti harus terdaftar oleh tim pasangan calonnya. Mereka harus menghubungi tim pasangan calon untuk mendaftar sebagai relawan dalam ini. Kemudian apalagi yang menjadi perhatiannya relawan ini, Bu? Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh relawan yang nantinya akan mendaftarkan begitu? Kewajiban ya sepanjang mereka melakukan aktivitas sebagai relawan dan mengeluarkan dana serta membelanjakan, membuat ini laporan dana kampanye. Laporan yang penting. Oh. Saya kira kewajiban ini tidak memberatkan karena juga tidak ada NPWP dan seterusnya. Ya. Kadang mereka penyumbang tuh takut kan NPWP nanti di-cross dengan laporan pajaknya. Tuh ribet gitu ya Bu, mungkin keribetan kok bisa yang nyumbang sudah 200 juta sementara di laporan pajak kasnya mungkin nggak nyampe 150 juta. Oh begitu, jadi ada kekhawatiran akan dicek dengan hal yang lainnya lagi yang Di-cross berhubungan dengan yang lain. betul. Terkait dengan pembatasan, kalau menurut IAI sendiri, bagaimana dengan pembatasan ini? Apakah ini juga sudah sesuai dengan kaidah yang seharusnya? Ya, bicara lagi kepentingannya. Kalau relawan itu karena dia ngefans saja, mengidolakan suatu pasangan dengan mengeluarkan 75 juta itu sudah cukup. Jadi angka 75 saya kira sudah cukup dan itu sudah saya yakin juga melewati pertimbangan-pertimbangan regulator yang mengesahkan. Baik, tentunya teman pemilih yang nantinya ingin menjadi relawan jangan lupa untuk langsung menghubungi LO masing-masing pasangan calon untuk melakukan pendaftaran. Oh, pendaftarannya bisa melalui sistem ya Pak itu di LO? Jadi kalau kita bicara kegiatan tahapan pemilihan ya di era sekarang itu sudah lebih banyak menggunakan teknologi informasi. Kalau kita bicara di dana kampanye ini ada namanya aplikasi SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Nah, di situ terintegrasi kegiatan kampanyenya apa, kemudian anggaran dan dana yang digunakan berapa, itu terintegrasi. Jadi misal tadi kita spesifik, misal bicara relawan ataupun pasangan calon, dia sebenarnya kampanyenya apa, tim kampanye siapa. Nah, nanti kan tim kampanye, tim relawannya didaftarkan di situ. Kemudian rencana kegiatan kampanyenya apa, ditulis di situ, kan gitu kan, ditulis di situ kegiatannya apa. Terus habis itu pelaksananya kampanye seperti apa, evaluasi rekodnya seperti apa, sudah dilakukan lah. Hal seperti itu tercatat di aplikasi SIKADK itu. Kemudian tindak lanjut selanjutnya terkait penggunaan anggarannya, dana kampanye berapa. Misal tadi bicara membuat pertemuan terbatas 200 orang, kegiatannya di hotel, seperti inilah. Nanti dana kampanye juga ngikutin, oh kegiatan kemarin yang di hotel tersebut menghadirkan orang tersebut, anggarannya dibutuhkan sekian. Nah itu tercantum semuanya, jadi terintegrasi semua. Nah, tadi kalau relawan gimana ya, relawan kalau mau mendaftarkan bisa menghubungi pasangan calon bisa melalui LO-nya gitu kan. LO-nya nanti bisa daftarkan di SIKADK, aplikasinya nanti bisa terekam semua untuk laporan dana kampanye dan tahapan kampanye dia.
begitu. Ada batasan nggak? Masing-masing pasangan calon ini maksimal boleh menerima berapa relawan begitu? Kalau jumlahnya enggak, yang dibatasi tadi yang Hanya ditanyakan Mbak Bu Yuli nominal adalah saja. nominalnya, maksimal adalah secara akumulatif untuk persorangan ataupun tadi relawan disampaikan 75 juta 75 dalam juta. satu masa tahapan kampanye. Baik. Sekarang mungkin saya pengen tahu nih dari IAP, mungkin Pak Dion bisa menjelaskan nanti apa saja yang akan menjadi fokus auditor untuk melaksanakan audit dana kampanye di masing-masing pasangan calon ini, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Eh, Kami yang dari IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan pada Asosiasi Akuntan Publik di Indonesia ini, IAP mendapat amanat dari negara dalam hal ini melalui KPU di PKPU nomor 14 tahun 2024 itu untuk dana kampanye atau tepatnya laporan dana kampanye itu wajib dilakukan audit oleh kantor akuntan publik, kira-kira demikian. Nah, fungsi kantor akuntan publik sebenarnya fungsinya ada di ujung. Nah, kalau proses laporan itu kan ada di ranahnya paslon paslon yang diusulkan, paslon perseorangan. Nah, di ketentuan PKPU itu mereka disyaratkan di dalam melaksanakan kegiatan kampanye itu wajib membuat laporan. Nah, ini ada 3 jenis laporan. Laporan awal dana kampanye atau disingkat LADK. Ya. Lalu selanjutnya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau disingkat LPSDK. Lalu yang terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Nah, tadi yang sudah disebutkan di awal bahwa KPU ini sudah menggunakan sistem informasi yang namanya SIKADK. Nah, laporan-laporan itu akan diinput masuk ke laporan SIKADK. Nah, nanti dari 3 laporan itu by system itu akan keluar laporan dana kampanye atau laporan dana kampanye. Nah, kehadiran kantor akuntan publik itu memastikan apakah laporan dana kampanye yang dibuat oleh paslon itu baik dari sisi pembukaan rekening atau RKDK, lalu LADK, LPSDK, dan LPPDK itu apakah sesuai dengan ketentuan PKPU, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya sederhananya adalah arus penerimaan dan pengeluaran itu yang kita cek secara bukti. Nah, kalau penerimaan berarti kalau di dalam penerimaan itu dipastikan sumber dana itu kan bisa dari tunai, bisa berupa barang dan jasa. Nah, masing-masing itu dirupiahkan dalam bentuk rupiah. Jadi kalau barang dan jasa itu bisa dikonversi ke rupiah. Tentunya dengan kalau barang dan jasa itu dinilai dengan harga pasar, kira-kira seperti itu. Nah, di sisi penggunaan dana itu adalah penggunaan untuk kegiatan kampanye apapun, tentunya setiap aktivitas baik penerimaan maupun pengeluaran pasti akan didukung oleh bukti-bukti transaksi. Nah, kalau bukti kalau laporan LPP, LPD, LPSDK itu antara yang perlu kita cek itu RKDK, lalu surat pernyataan penyumbang, lalu bukti penerimaan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya kwitansi dan sebagainya. Lalu misalnya dari bukti-bukti lain yang memang bisa dipertanggungjawabkan itu. Lalu kalau yang di sisi LPPDK itu bukti-bukti transaksi yang menyangkut transaksi pengeluaran apapun,
Misalnya nota-nota pembelian, Hmm. eh, apa eh, apa pengeluaran yang lainnya ya, pembelian material untuk kampanye, umbul-umbul dan sebagainya, tentunya didukung bukti. Ya kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi kita itu nanti selain menguji mutasi penerimaan dan pengeluaran taksasi, itu ujungnya sebenarnya akan keluar statement dari kita, apakah mereka paslon itu melaporkan dana kampanye itu patuh atau tidak sesuai Oh, ketentuan. jadi Ya, kesimpulannya patuh atau tidak iya, begitu iya, untuk iya. hasil auditnya. Hasil auditnya. Tentunya dengan cara kita melakukan teknik audit dari secara umum dari sisi penilaian pengeluaran didukung bukti dan sudah mengikuti ketentuan yang diatur teknis oleh KPU atau tidak. Nah, nanti Oh, simpulannya adalah apakah patuh atau tidak. Kira-kira hmm. demikian. Kalau dari audit sendiri, dari sisi audit, dengan adanya tadi relawan yang sudah disampaikan Pak Makrus dan Bu Yuli, apakah ada perbedaan dengan audit di pemilu yang lalu? Ada dengan adanya relawan, karena tadi ada hal baru nih dari KPU, relawan sebagai penyumbang begitu ya Bu? Iya, Atau Iya, sebagai penyumbang. iya, kan ada hal baru nih Pak iya, dari iya. KPU. Apakah ada perbedaan dari sisi auditnya Pak? Ya, baik. Kalau sisi audit tentunya apa yang dilaporkan itu yang kita uji. Tapi kalau di dalam transaksi tidak dilaporkan, berarti tidak kita uji. Nah, Hmm. mungkin sejauh saya lihat relawan yang lalu mungkin tidak sepenuhnya sumbangan yang diberikan kontribusi untuk salah satu paslon itu dilaporkan ke paslonnya, sehingga kalau itu tidak ke report berarti kita tidak bisa melakukan audit karena basis audit itu dari data yang diberikan ke kita. Data yang di luar yang diberikan kita itu bukan tanggung jawab kita karena kita tidak pernah tahu transaksi itu seperti apa, Iya. digunakan untuk apa. Nah, ini hal baik, bagus oleh KPU dengan peraturan yang baru ini di PKPU nomor 14/24, itu salah satu pasal itu mewajibkan relawan untuk memberikan laporan Laporan. LPPDK ya, yang harus dilaporkan ke paslon, tentunya melalui penghubung atau RO. Nah, ini berarti KPU itu mendorong para paslon ini siapapun pendukungnya itu transparan dan akuntabel. Nah, yang menguji ini siapa? Memastikan ini. Nah, itu fungsi kantor akuntan publik untuk memastikan itu. Karena sudah diatur, sudah dilaksanakan belum, dilakukan seperti apa, sesuai ketentuan atau tidak. Nah, nanti ujungnya itu patuh atau tidak patuh. Oh, Kira-kira seperti itu. gambarannya Ya, seperti ini hal itu. baik yang sudah dilakukan oleh KPU Jateng. Kalau audit nih Pak, Ya. di audit itu ada uji faktual nggak sih Pak dari hasil dari dokumen yang sudah diterima auditor ini? Ya. Apakah ada uji faktual kayak gitu? Pembuktian atau pembuktian kebenarannya, misalnya nih ada calon yang belanja pembelian konsumsi kegiatan kayak gitu, itu ada faktualnya nggak oleh auditor gitu? Ya, baik. Kalau dari sisi audit memang kita nggak mengatakan itu benar, tetapi wajar. Oh, Beda beli pulpen yang harusnya harganya mungkin 15.000 ditulis 50.000. Ini secara nota data itu benar, didukung dengan bukti. Tetapi kami mengatakan itu tidak wajar. Nah, bukti-bukti yang dikeluarkan yang sekiranya menurut pertimbangan judgement oleh auditor itu dikatakan tidak wajar, kami akan tindak lanjuti begitu. Selain kita konfirmasi ke pelapor, kita juga memastikan ke vendor misalnya, ini kok pengeluarannya nggak wajar ya, aneh bagi kami. Dan sebenarnya itu bisa dianalisa, dipetakan ya. Nah, kalau hal yang tidak wajar itu kami akan masuk. Tentunya kami berprinsip dengan dasar materialitas.
Kalau mungkin ketidakwajaran itu angkanya tidak material, mungkin kita tidak perlu tindak lanjuti. Itu mungkin menjadi temuan kami untuk menjadi catatan. Oh, Kira-kira seperti itu. catatan penting untuk para calon dari auditor ini yang harus di-highlight oleh yang nantinya akan di-highlight oleh auditor yang jadi perhatiannya paslon apa saja, Pak? Apakah hanya laporan-laporan itu saja atau ada hal lain? Ya, tentunya yang perlu mendapatkan perhatian dari para paslon di dalam melaporkan 3 laporan tadi, tentunya dituntut integritas, kejujuran, karena temanya adalah transparan dan akuntabel, dan silakan melaporkan itu memang sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Itu mungkin butuh komitmen dari para paslon itu untuk melaporkan secara jujur penerimanya berapa, pengeluarannya itu apa, didukung bukti, terus tentunya sesuai dengan ketentuan dari PKPU yang ada. Nah, apa yang perlu ditekankan mestinya ya sebenarnya sederhana. Para paslon tentunya sudah mengetahui kisi-kisi penerimaan seperti apa, pengeluaran seperti apa. Mereka tentunya sudah paham, hanya kita itu memastikan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, mungkin harapan kami itu di dalam melaporkan dana kampanye dituntut kejujuran, komitmen untuk melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kembali ke Pak Makrus. Harapannya KPU Jateng apa sih Pak dengan adanya audit dana kampanye untuk pasangan calon gubernur di 2024 ini? Ya, simpel saja sih. Kalau kita bicara tahapan, ini salah satu tahapan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya, harapannya dari teman-teman pasangan calon itu bisa menyampaikan laporan itu sesuai dengan tahapan yang ada, sehingga tidak menjadi suatu masalah di kemudian hari. Sampaikan laporan sesuai dengan tahapan yang ada, sampaikan isi-isi di penggunaan tersebut sesuai dengan yang benar, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Karena kalau menyampaikannya tidak sesuai tahapan, tidak sesuai jadwal, itu ya masih ada sanksi-sanksi beberapa yang perlu disampaikan. Jadi insya Allah kalau kita bicara di Pilgub Jawa Tengah, semuanya bisa menyampaikan dengan sesuai dengan waktu tahapan yang ada. Tentunya paslon ini pada patuh-patuh ya Pak, Ya, dengan tahapan ya Pak ya. sampai sekarang selalu patuh gitu kan, karena ini kita bicara bukan untuk KPU, bukan untuk paslon, tapi untuk semuanya kan. Pelaksanaan ini biar gayeng, nyenengke untuk Jawa Tengah semuanya ya kita lakukan bareng-bareng. Gitu, tentunya Mbak. Untuk Pilgub Jateng 2024 yang luweh becik luweh nyenengke. Luweh becik luweh nyenengke. Karena itu tagline kami Bapak Ibu. Luweh becik luweh nyenengke. Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng. Kami berharap masih bertemu kembali dengan Bapak Ibu di podcast kami untuk memberikan informasi terkait dengan tahapan Pilgub Jateng di 2024. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Nunung. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan para tamu podcast KPU Jateng kali ini, dan jangan lupa ikuti terus podcast KPU Jateng untuk mendapatkan informasi terkait dengan tahapan Pilgub Jateng 2024 dan informasi terkait dengan pemilu. Dan teman pemilih, sampai jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.